Shalom, selamat pagi anak-anak nih semuanya. Kembali lagi bersama dengan Ibu Juria Bangun, Ibu Jaya Manurung, dan Ibu Rani Manalu. Nah, pada pembelajaran matematika kita hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membandingkan dua bilangan ratusan di materi subtema yang kedua. Nah, tapi sebelumnya anak-anak nih semua, coba perhatikan dulu bilangan berikut ini. Ayo, bagaimana ya cara membaca bilangan ini? Ada yang tahu? Iya, benar sekali anak-anak nih. Jawabannya adalah 379. Nah, sekarang Miss mau tanya lagi. Ada yang bisa menyebutkan nilai tempat dari bilangan ini? Anak-anak Miss masih ingat kan bagaimana menyebutkan nilai tempatnya? Oke, baiklah. Kita mulai dari bilangan atau angka 3. Menempati nilai tempat apa anak-anak? Iya, adalah sebagai nilai tempat ratusan. Selanjutnya, untuk angka 7-nya bagaimana anak-anak? Menempati nilai puluhan. Sedangkan 9 menempati nilai tempat apa? Ia adalah sebagai satuan. Nah, sekarang Ibu Guru akan menyampaikan beberapa informasi bagaimana cara untuk membandingkan dua bilangan ratusan. Yang pertama, perhatikan ya, kalimat pertama di sini mengatakan bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Ingat ya, yang pertama sekali adalah ratusannya. Jika ratusannya nanti sama, bandingkanlah puluhannya. Jika puluhannya juga sama, maka yang terakhir yang kita bandingkan adalah satuannya. Bisa ya diingat anak-anak nih semua? Bandingkan dulu ratusannya. Kalau sama, bandingkan kemudian puluhannya. Kalau masih sama juga, harus dibandingkan satuannya. Anak-anak nih harus masih mengingat bagaimana cara membandingkan kedua bilangan ratusan ya. Nah, supaya anak-anak nih semuanya lebih mudah, coba perhatikan kedua kelompok bilangan berikut ini. Nah, kita baca sama-sama yuk. Stefani diminta untuk menentukan kelompok yang lebih besar. Kelompok manakah yang dipilih Stefani? Kelompok A atau kelompok B? Nah, kelompok A itu yang di atas ya nak. Ini kelompok A. Sedangkan yang di bawah adalah kelompok B. Sudah bisa kan menuliskan bilangan pada masing-masing kelompok? Ini untuk satuan ratusan, yang ini puluhan, dan berikutnya adalah satuan. Kita lihat ada berapa tumpukan ratusannya? Ada 2, berarti ini adalah 200-an. Selanjutnya, untuk puluhannya ada berapa tumpukannya? 1, 2, 3. Berarti ini 30-an. Selanjutnya untuk satuan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk satuannya adalah 5. Sekarang coba perhatikan kelompok B. Kelompok B-nya di sini hanya ada satu tumpukan ratusan, Miss. Berarti ini 100. Kita lihat puluhannya yuk. 1, 2, 3, 4. Berarti puluhannya ada 4 atau 40-an. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk satuannya adalah 6. Ayo anak-anak semua kita baca bersama dari kelompok A terlebih dahulu. 235. Nah, sekarang kita baca yang kelompok B-nya. 140.
Itu ya anak-anak Miss, diingat kita mau membandingkan mana kelompok yang lebih besar. Coba anak-anak Miss, ada yang tahu mana kelompok yang lebih besar? Apakah A atau B anak-anak? Nah, untuk mengetahuinya, anak-anak kan tadi masih ingat kan? Langkah pertamanya kita harus perhatikan dulu apa? Yang kita perhatikan adalah ratusannya. Yuk, bandingkanlah ratusannya. Ingat ya, yang mau kita bandingkan adalah si ratusan dari kelompok A maupun kelompok B. 200-an lebih besar daripada 100-an. Coba perhatikan, ratusannya di sini 2, sedangkan kelompok B ratusannya adalah 1. Mana yang lebih besar, 2 atau 1 anak-anak? Iya, yang lebih besar, yang lebih banyak adalah 2 Miss. Nah, dari membandingkan ratusan, kita langsung tahu bahwa kelompok A lah yang nilainya atau kelompoknya lebih besar. Sekarang kita tuliskan yuk. Jadi 235 lebih besar daripada 146. Ayo anak-anak Miss, kita sebutkan sama-sama. 235 lebih besar daripada 146. Sehingga Stefani akan memilih kelompok A. Iya. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya. Tanda, lihat tandanya ya. Seperti ini dia anak-anak Miss. Nah, seperti itu bentuknya. Berarti kalau ada bentuk yang seperti ini namanya adalah tanda lebih besar daripada. Tanda apa anak-anak? Tanda lebih besar daripada. Anak-anak dapat menuliskannya menjadi bentuk seperti ini. Coba ya, yang kelompok A dan kelompok B. 235 lebih besar daripada 146. Dituliskan dengan simbol seperti berikut ini. Ya, anak-anak Miss. Nah, sekarang Stefani ingin menentukan kelompok yang lebih kecil. Kalau tadi Stefani menentukan yang kelompok lebih besar, kali ini Stefani ingin mengelompokkan yang lebih kecilnya. Di antara kedua gambar berikut ini ya, kelompok manakah yang akan Stefani pilih? Apakah kelompok C atau kelompok D? Kelompok C-nya itu yang gambar di atas ya anak-anak. Sedangkan untuk kelompok D-nya ada di gambar yang bawah. Miss beri tanda dulu di sini. Nah, kelompok C kita perhatikan terlebih dahulu. Ratusannya ada berapa? 1, 2, 3. 3 ratusan. Kemudian puluhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puluhan dan 2 satuan. Berarti untuk kelompok C mempunyai nilai yaitu 372. Perhatikan kelompok D-nya. Kelompok D-nya untuk ratusan 1, 2, 3. 3 ratusan, kemudian 1, 2, 3, 4 puluhan, dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Kelompok D nilainya adalah 345. Sekali lagi kita tuliskan yuk kelompok C 372, sedangkan kelompok D adalah 345. Lihat anak-anak Miss, di sini kita ingin mengelompokkannya mana yang lebih kecil. Diingat ya, kita akan mencari yang mana
yang nilai bilangannya lebih kecil. Nah, sekarang Miss mau tanya nih, jika dua bilangan mempunyai ratusan yang sama, selanjutnya kamu harus membandingkan yang namanya puluhan. Lihat, di sini kan kita mempunyai ratusan yang sama. Kalau ratusannya sama, maka yang kita bandingkan berikutnya adalah siapa anak-anak? Adalah puluhannya. Lihat puluhannya. Siapa yang lebih kecil? 4 atau 7? Iya, yang lebih kecil adalah 4. Benar ya. Tadi yang mau kita cari adalah yang lebih kecil ya anak-anak, bukan yang lebih besar. Ini dia. Yang lebih kecil adalah 4. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu. Pertama, bandingkan ratusannya. Kemudian mempunyai ratusan yang sama kan? Kemudian bandingkan puluhannya. 4 puluhan lebih kecil daripada 7 puluhan. Sudah terbukti ya anak-anak? Sekarang kita akan buat kesimpulannya. Bahwa atau jadi 345 ini lebih kecil daripada siapa anak-anak bilangan sebelumnya? 372 ya. Nah, Stefani berarti akan memilih kelompok apa anak-anak? Iya, Stefani akan memilih kelompok D. Nah, sekarang kita tuliskan lagi yuk tandanya seperti apa kalau lebih kecil. Ini dia tandanya. Seperti yang berikut ini. Tanda ini berarti artinya adalah lebih kecil. Lihat anak-anak nih, seperti ini bentuknya ya. Anak-anak dapat menuliskannya menjadi 345 lebih kecil daripada 372. Ya anak-anak Miss, sekarang kalau tanda lebih kecil bentuknya seperti ini. Kalau kita tuliskan tanda atau garis, maka kita akan membentuk huruf K, artinya kecil. Kalau tadi sebelumnya Miss besar, bagaimana tandanya? Nah, seperti ini tandanya. Kalau kita tambahi garis, bentuknya seperti huruf apa anak-anak? Iya, akan terbentuk seperti huruf B, artinya besar ya. Jangan terbalik ya tandanya anak-anak. Nah, sekarang coba bandingkan dua bilangan berikut ini. Yang pertama, bilangannya adalah 137. Yang kedua, 173. Miss tanya, manakah bilangan yang lebih besar? Dan yang manakah bilangan yang lebih kecil anak-anak? Kita jawab dulu yuk yang lebih besarnya. Kalau kita ingin membandingkan bilangan yang lebih kecil ataupun yang lebih besar, ingat tadi bahwa langkah pertamanya kita perhatikan dulu ratusannya. Yuk perhatikan ratusannya. Di sini ratusannya 1. Di sini ratusannya 1. Sama atau beda anak-anak? Sama. Nah, berarti kalau sama seperti yang tadi, sekarang kita perhatikan puluhannya. Kita perhatikan puluhannya. Pertanyaannya, kalau yang lebih besar, manakah puluhan lebih besar? 3 atau 7? Iya, kalau yang lebih besar puluhannya adalah 7. Miss beri tanda lebih besar ya anak-anak. Nah, tanda lebih besar tadi seperti ini bentuknya. Nah, kalau begitu, mana yang lebih kecil? 3 atau 7? Yang lebih kecil 3, Miss. Maka Miss beri tanda di sini, lebih kecil. Kita jawab dulu yang lebih besar yuk. 173 lebih besar daripada siapa? 137. Nih, kita buat simbolnya. 173 lebih besar daripada, ini tandanya ya anak-anak, lebih besar daripada siapa?
137. Sekarang, kalau kita punya pertanyaan, manakah bilangan yang lebih kecil? Nah, tadi yang lebih kecil yang di sini karena yaitu bilangan 137 adalah bilangan yang lebih kecil, daripada 173. Jangan terbalik ya anak-anak. 137 lebih kecil daripada 173. Nah, kita berikan tanda atau simbolnya ya. Oke, sampai di situ anak-anak Miss sudah bisa memahami. Ini ada 3 latihan untuk memberikan tanda lebih besar atau lebih kecil dari bilangan-bilangan berikut ini. Dan selanjutnya masih ada satu soal lagi. Soalnya adalah kita akan memberikan warna. Berilah warna pada bilangan yang lebih kecil. Kamu perhatikan dulu yang mana ratusannya. Kalau ratusannya sama, bandingkan lagi dengan puluhannya. Tapi kalau berbeda ratusannya, mana yang lebih kecil? Itulah nanti yang akan kamu berikan warnanya ya anak-anak. Nah, dengan demikian anak-anak Miss akan mengerjakan 4 soal hari ini. Miss tunggu ya untuk tugas-tugas kalian. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.